di program studi administrasi perkantoran kelas A, dan maksud tujuan kami untuk menginterview itu karena salah satu bentuk tugas dari mata kuliah kami yaitu teknik presentasi. Oke. Nah, untuk yang mungkin yang langsung saja Bu, untuk yang pertanyaan pertama langsung dari Mas Anggi. Monggo Mas. Nanti pertanyaan pertama dari saya. Oh iya. Pertanyaan Oke. pertama cuman ingin tahu sedikit biodata dari ibu, kayak asal ibu, terus kayak background pendidikannya ibu. Oke, saya lahir, besar, sekolah, kerja di Jogja. Ya. Rumah saya di Jalan Magelang kilometer 18. Ya pokoknya itulah ya. Terus saya kuliah S1 di UNY. Terus dapat kuliah apa namanya program profesi gurunya juga di UNY. Tapi S2-nya pindah deketnya UNY. Sampingnya dikit kok itu ya, kalau dari rumah kan ya nggak usah jauh-jauh dikit, cuman itu. Terus saya masuk di UNY itu 2023 ya, jadi baru setahun berarti ya. Saya ngajar di sini baru setahun. Sebelumnya saya ngajar di tempat lain, di SMK sama di LP3I. Mungkin kayaknya tahu ya, LP3I Yogyakarta ya, pokoknya yang ada di ruko-ruko itulah ya. Nah itu kalau enggak UT saya tuh sama kayak Bu Indri kayaknya. Terus apa lagi? Cukup Mbak? Cukup, langsung lanjut ke Oh, pertanyaan oke. selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana perjalanan ibu dalam dunia pendidikan, kemudian apa saja pengalaman penting yang menghadapi ibu hingga menjadi dosen? Oke, jadi kalau perjalanan itu apa ya? Saya tuh ngajar dari 2014 ya. Nanti jadi guru 9 tahun, terus nyambi jadi dosen di LP3I. Terus habis itu nyambi juga jadi UT, tuntutan UT ini loh. Gitu. Terus tiba-tiba aja saya mendaftar gitu, kayaknya iseng aja. Biasanya saya nggak pernah keterima loh, kayaknya nggak pernah keterima. Daftarnya banget nggak pernah di Jogja, pernah di Jogja sekali, nggak keterima Kemenak tapi terus kok iseng, ya udahlah ada pendaftaran di UNY, iseng aja nyoba karena sudah 2 kali saya nggak keterima DTW. Ya ampun sedih banget. Jadi pas terakhir itu kok loh, administrasi aja lolos ya, oke lah ternyata keterima. Nah mungkin yang bisa membentuk saya itu dari sebelumnya saya ngajar dari 9 tahun yang lalu dan 10 tahun yang lalu itu. Kalau ngajar di swasta itu tantangannya lebih besar daripada di negeri. Kalau misal teman-teman nih ya, negeri semua nih sekolahnya. Iya. Belum pernah ke swasta? Belum. Pernah Bu? Pernah. MTS. MTS. Madrasah. MTS-nya swasta. Swasta. Bagus ini maksudnya. Lumayan. Iya kan? Cuma kalau yang ujungnya swasta yang biasa aja gitu ya, itu pasti ya ampun, orang masuk iya, kantor polisi iya, nanti rumahnya itu deket yang dulu ada pembunuhan di jalan di Kaliurang Wisma itu. Nah itu ternyata ibunya tukang cuci di situ dan seringnya di situ nyari sampai ke atas pokoknya. Ya ampun luar biasa. Nah mungkin dari itu ya kayaknya Tuhan itu mendengar saya ya kan? Mendengar saya, jadi ya udah deh jangan naik ke sana tapi naik ke Gunung Kidul sama ke sini gitu ya. Nah itu sih mungkin. Terus apa lagi? Apa yang menjadi motivasi ibu sebagai seorang dosen? Motivasi saya iya kerja itu ya motivasinya awal. Ibu kerja itu motivasinya awal kan ya, minimal ya saya berguna lah ya. Saya berguna minimal lah ya, saya berguna, saya bisa membantu teman-teman semuanya, dari yang belum pernah jadi pernah, dari yang pernah jadi lebih paham gitu sih. Itu aja sih. Motivasinya apa ya? Ya karena saya dari keluarga guru saya, jadi mungkin kayak iya kayaknya aku bisa deh ngajar, padahal nggak mau ngajar. Dulu kan cita-citanya kan memang ya jadi guru SD aja gitu ya. Ternyata pas di SD ya ampun, ternyata satu ruangan itu kayak masuk ke kebun binatang gitu. Varietasnya banyak ya, nggak sanggup saya. Terus ya udahlah, sepertinya daftar di UNY ya, daftar sekali itu masuk gitu, nggak tahu deh. Modal rapot doang masuk itu masih ada sekarang?
masuk SNBP kan sekarang. Iya, kayak gitu. Karena kan banyak yang PPL pakai kayak gini loh. Karena PPL pakai kayak gini, terus pakai hitam-hitam kayak gitu toh. Terus sepatunya itu yang kincling ya. Nah sekarang sneakers ya. Untung sneakers ya kan. Kalau dulu saya lihat sneakers Adidas gitu aku ya seneng gitu ya. Nah kan kayak gitu ya, cuman seperti itu aja. Itu Mbak. Gantian sekarang. Oh iya. Apakah ada momen penting dalam karir Ibu sebagai dosen yang paling berkesan? Seperti ini Bu, kayak ada momen yang sekiranya saya ini mau jadi dosen gitu. Ada momen yang kayak misal kayak momen yang penting ya, yang menjadikan Ibu jadi dosen gitu. Kayak red saltis point gitu ya. Ya ampun aku gaya banget. Bener ya nakal kan. Ya ampun ya gimana 2019 saya tuh lulus PPG, lulus sama S2 itu di tanggal yang sama. Ijazah saya sama ya 20 berapa Oktober gitu ya. Sama bener-bener sama. Terus habis itu saya mau ngapain ya? Teman-teman saya udah jadi dosen tuh ya, semuanya udah jadi dosen. Atau kalau enggak ya ke Jakarta gitu, saya di sini aja ya, hidup begini-begini aja ya kan. Terus sudah berusaha mendaftar kemana-mana gitu, belum rezeki apapun itu ya, mau daftar yang lain itu belum rezeki, kecuali udah ya cuma di rumah gitu ya. Karena memang ada satu masa di mana si mbah saya itu bilang kamu tuh harusnya di Jogja, nggak boleh kamu keluar mana-mana. Kayaknya sudah digariskan gitu ya. Terus habis itu pada saat itu saya malah ini ya minimal jadi apa ya, jadi guru biasa gitu ya, biasa aja, tapi tiba-tiba jadi wakil kepala sekolah. Capek banget itu, hidup saya capek banget gitu ya. Tapi awal-awalnya capek terus pada akhirnya sesuatu yang tidak kita sukai, yang biasa sudah rutin itu jadi kayak ya udah kebiasaan. Saat udah ikhlas aja, ya udah saya di sini aja ya kan, saya sudah punya setting. Teman saya mahasiswa tiap tahun kan pada PK itu ya, halo dek gitu. Tapi pada saat itu tiba-tiba aja iseng, orang kalau iseng kayak nothing tulus itu semuanya itu semesta itu kayak ngikutin gitu, kayak kalian daftar lah, kamu bilang kedua loh mas, kamu nggak akan tahu takdirmu itu akan membawa kemana kayak gitu. Jadi kalau mungkin ini ya, sesuatu yang sudah kalian ikhlaskan, apapun itu yang kalian punya, kalau sudah ikhlas seneng gitu ya, mau nggak mau seneng ya, tapi akhirnya senengnya tuh terus gitu kan. Ketika Tuhan sudah oh ya kamu seneng, kasih yang banyak lagi, makin seneng nggak? Itu dia. Terus shock berat kan ya, keterima di sini, saya daftarnya FNB loh kan. Jadi di form pendaftaran itu kan belum bisa kayaknya ya, belum bisa ya kan, 2002 saya daftar 2023 awal gitu ya, itu belum bisa tuh. Berarti vokasi Belum ada, baru mau rumor mau diadain, dan saya nggak tahu gitu. Karena iseng saya nggak nginfo kok mbak. Isi set, oke ya kita dipanggil di tempatnya ada di Kulon Progo sama ya nggak apa-apa ya tahunya cuma di sini, nggak tahu ada di sana. Kalau di sini nggak apa-apa. Iya, di sana itu dari rumah saya 1,5 jam ya, 2 jam palingnya. Jadi ya kalau di sana saya udah mikir saya harus kos di mana ya. Ya itu sampai sekarang enjoy aja. Ini kan kalian juga gitu kan, biasanya banyak ya. Kalau kalian ngeluh, biasanya makin nggak selesai. Tapi kalau kalian seneng kerjain, cepet banget selesai. Itu ya. Siapa lagi mas? Monggo saja. Oh, beda lagi. Kamu belum dananya belum mas? belum. Oh iya. Apa yang ibu Sekarang? sukai dan berkesan dalam proses mengajar? Saya tuh kalau saya tuh orangnya besanan ya. Oh iya. Ketemu orang setiap saya senang ketemu orang. Basicnya saya senang ketemu orang gitu, orang baru gitu ya. Atau kalau enggak saya di rumah itu sakit, pegel gitu ya. Kalau udah keluar saya pasti akan powerful lah pokoknya. Ya itu saya gitu ya. Jadi yang paling berkesan ketika saya tiap tahun tuh ganti terus. Saya akan lihat wajah-wajah baru yang polos ya kan. Selamat berjumpa gitu ya. Terus mereka kan belum mengerti ya, teman-teman kan kalau di awal gitu. Coba kalau misalnya dikasih info, apalagi ini SMA semua ya? SM? SMA semua ya? Tiba-tiba ada pelajaran mengetik gitu.
padahal ya teman-teman kan di SMA itu kan paling presentasi korekam kan Pak, nggak ada tuh ngetek, Nggak ada praktek. 10 jari nggak ada kan, Itu yang semester 1 aja. semester 1 teman jabat lah yang shock nggak harus ngapalin itu jari Iya, kan dia SMA nggak pernah. pernah kan. Dari yang kok susah, terus di akhir semester teman-teman gampang 10 jari udah bisa kan. Dikit-dikit lah. Yang aja menimbul lulusnya ada ujiannya itu mengetik 10 jari pakai laptop. Kan laptop nggak dulu itu mesin ketik gede banget itu loh Mbak. Ya Allah, sampai di sini tuh kapalan kayak gitu. Tapi habis itu ketika ya jeleknya ya ketika dari mesin itu kan tok gitu ya. Ke laptop kan nggak bisa tok rusak dong gimana. Tapi tetap hafal. Gimana mau battle nggak? Cek gitu ya. Hafal gitu. Jadi seneng kalau misalnya ada mahasiswa yang bisa jadi bisa. Nah itu senang banget. Karena juga senang kan kalau sangat penting nih misalnya 11 jari gitu kan. Terus tiba-tiba akhir semester ya udah lumayan nih. Udah ingat ya yang ini A minimal ya kan. Yang tengah C sama K udah selesai. Itu. Kemudian tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi sebagai dosen dan cara mengatasinya. Apa ya? Ya jarak ya Mbak ya. Saya tuh saya yang kecil ini harus bergelut dengan segitiga gitu ya. Karena saya tuh di pojok sana, saya harus ke sana kemari, lagi ke pusat ya. Terus kadang-kadang kan burnout X-nya kan tinggi ya. Kita harus ngajar, kita harus ada tugas tambahan. Jadi ya mau nggak mau kan milih ya. Kalau misalnya ada yang WhatsApp saya setelah di rumah, kayaknya besok aja saya mending nonton drakor atau saya main hal yang lain gitu. Nah itu mungkin cara-caranya yang bisa saya sebut itu tantangan ya, karena saya itu aslinya kan meskipun saya ekstrovert tapi mageran ya, mager gitu. Oh ya ngapain sih gitu. Nah kebetulan saya di sini dapat tugas tambahan juga, jadi ternyata bukan saya saja, ternyata banyak. Terus kok mereka bisa ya, mungkin ya mereka juga melihat saya kok saya bisa ya. Ya jadi kayak sama-sama menguatkan untuk bisa melalui sampai sekarang berarti udah 1 semester gitu. Jadi untuk menahan tekanan itu Ibu refreshingnya lihat drakor gitu? Iya kadang saya belanja udah mau sama ya pokoknya kalau tertekan saya tuh gampang kok kan enak mudah ya kan happy. Kalau enggak Sabtu Minggu harus goleran sehari gitu ya, lihat-lihat drakor ya minimal drakor. Kalau enggak ya playing musik sih ya, aduh ya kan. Waduh. jadi TV saya masa di mana itu. Terus apa lagi ya, main Traveling. Pantai. kayaknya effort banget ya. Di sini aja kita di sini ke pantai cuma berapa 30 menit ya. Kita sampai satu mager enggak? Mending kalian tidur kan? Kalau enggak mending otak. Nah benar, kalau sesuatu yang tekanan itu ditumpuk terus itu dia nggak akan hilang. Harusnya kita harus refresh dibuang kayak gitu. Jadi itu saya jajan jalan bukan drama itu aja tuas. Kalau kamu sih biasa tuh Mas, kamu mancing kan? Bukan. Saya refreshingnya renang. Oh renang? Renang sama makan. Makanya gendut. Makan nomor 1 saya tuh gendut banget saya pernah 75 kilo, 76 kilo. Saya 87. Ya gimana ya? Saya masuk sini gendut loh, sekarang kayaknya menyusul saya. Diet. Enggak diet kan? Pikiran. Ya gimana ya? Kan jam 6 lebih 20 harus ada di tubuh. Kalau enggak saya harus lari sana kemari. Nah, itu ternyata aktivitas fisik itu bisa bikin kurus. Iya. Bener ya? Kamu kurang loh. Dulu pernah kurus. Nah, pernah kurus kan? Iya. Karena kamu nggak sering renang. Jarang Bu, soalnya belang Bu. Lebih mementingkan warna kulit itu. Itu alasan memang kamu udah eksotis dari dulu. Apalagi saya pas
pasti akan tutorial, karena kan kayak yang belum pernah tahu ya mungkin di YouTube ada ya, tapi kalau misalnya lihat YouTube kan kalau yang bukan mahasiswa yang memang seneng lihat YouTube kan malas ya. Iya. Harus ditutori ini masuk sini ini sini, dan kadang ada buku panduan itu ada. Terus kalau buku panduan aja cuma dibaca gini nggak dibaca kok kalau nggak kepepet ya kan. Jadi mau nggak mau harus ditutor di depan karena praktikum, yang mana beberapa itu kan kita nggak tahu apa itu namanya prasyarat awal ya yang sudah ditempuhnya itu seperti apa, di praktikum seperti apa, jadi harus menyinkronkan dengan dosen sebelumnya gimana mereka dapat kayak gitu sih. Jadi yang mau nggak mau, terus kadang-kadang suka main-main kok saya, kadang bikin grup diskusi gitu, terus potong-potong sesuatu, terus tempel-tempel kayak gitu, terus mainan apa gitu, saya sering kayak gitu. Tapi semut saya kalau itu ya harusnya setiap kelas gitu ya, ya gimana ya. Saya seringnya di gunung gitu malahan kalau main-main kayak gitu, karena di sana kan ada joglonya ya. Nah kita ke joglo aja yuk, ya ke joglo, terus nempel-nempel, terus pada gambar, ternyata pinter gambar, ada yang pinter gambar gitu, akuatik kayak gitu, bagus. Terus mereka bisa nggak ini sekarang? Bisa. Itu kalau teori, kalau praktikum harus kayak robot kan ya. Itu aja sih. Melanjutkan proses pembelajaran Bu, pertanyaannya itu bagaimana dari Ibu memastikan bahwa materi yang sudah disampaikan Ibu itu sudah dipahami atau iya materi? Biasanya kan pasti akan saya tanya di akhir sih, sudah bisa atau belum. Mahasiswa itu kan mau gimana pun kan sudah bukan pedagogi lagi tapi andragogi, ya udah belajar sendiri. Jadi ketika praktikum pasti akan di belakang tuh pasti akan ada satu konfirmasi sudah bisa atau belum, apa yang belum dikuasai seperti apa, seperti itu. Jadi nggak serta merta udah selesai udah kita pulang, enggak. Jadi harus dikonfirmasi benar atau enggak, sah atau enggak, gitu sih Mas. Untuk mengenai perkembangan teknologi di bidang pendidikan itu loh Bu. Terus Ibu tuh menyikapi atau menjalannya gimana ya Bu? Kebetulan kan saya seneng utak-atik gitu ya. Ya kalau Google Classroom kan udah sering ya. Iya sering. Saya kalau ngajar kebetulan LCD di sini kan tidak sebesar layar lebar gitu ya. Jadi kadang saya suka pakai ini Mas, saya pakai pen aja, saya nulis kayak di papan tulis tapi ada warna-warninya. Nggak mungkin ada warna-warninya kan kalau misalnya di papan tulis ya kan. Kasihan bentar, kayak contohnya kayak gini. Kayak ada ya. Nah kayak gini, saya harus eliminasi apa kayak gitu. Meskipun tulisan saya jelek ya, ya nggak apa-apa lah yang penting kebaca. Iya yang penting kebaca kayak gitu, sesuatu yang seperti itu mungkin lebih jelas karena ada warna. Banyak yang saya harus mengakomodasi banyak kemampuan kan, yang auditif, yang visual, apalagi yang kinestetik. Mereka kalau kinestetik nggak bisa diem tuh. Jadi mereka mau ngerjain gimana aja ya terserah, nggak harus duduk di meja karena kan sudah dewasa kayak anak kecil aja ya, sekarang itu boleh nggak apa gitu. Terus kalau misalnya nggak paham ya langsung nanya, karena memang ya mau nggak mau saya harus menjelaskannya. Kalau misalnya saya papan tulis yang belakang ngerti kelas di sini kan, Iya. kelihatan Mas itu dari belakang papan tulisnya kelihatan, tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan. Enggak. Foto. Ya ini sekarang di foto kan, baru di zoom kan. Kalau di sini kan saya bisa nge-zoom nih, saya bisa nge-zoom di sini, nah kayak gitu. Jadi lebih kayak memfasilitasi aja sih. Mungkin tambahan lagi Bu, mungkin zaman sekarang ini kan perkembangan teknologi seperti AI ini kan udah marak Bu di mahasiswa. Nah tanggapan dari Ibunya gimana? Gak apa pakai aja AI. Kalau itu memang bisa membantu teman-teman sekalian, tetapi ingat AI itu tidak bisa menggantikan kemampuan kalian ya. Jadi mau tidak mau AI itu hanya sebagai penunjang, bukan sebagai hal utama yang dapat tugas nih ketik AI selesai, ternyata jawabannya sama di sekelas karena AI ya kan. Nah mau nggak mau kan harus mengolah, harus membaca lagi, karena basicnya ya teman-teman di 4S1 itu ya baca, jadi terapi, hanya itu saja. Ya, kalau misalnya baca jurnal, baca buku atau buku-bukunya ya kalau bisa ya yang Inggris gitulah ya minimal, karena memang mau nggak mau Ismafo kan ini. Iya nggak sih? Kamu Ismafo? Kayak gitu. Apa itu? Isma pertukaran pelajar yang luar negeri tuh ada kedua tuh.
jangan nggak mau Islam Gimana? Tergantung nanti ya rezekinya. minimal IELTS ya langsung. Kalau IELTS kan nggak bisa dibohongin tuh mau pakai AI gimana. Nggak bisa. Skill komunikasi mau pakai AI gimana, nggak ada. Nggak bisa. Ada sesuatu yang bisa di AI kan dan tidak itu sih mas. Baik, terima kasih. Ini masih ada gimana ya? Udah Namanya kan kita ibu berkarir, itu kan ada hambatan. Nah, apa namanya hambatannya itu apa aja, terus ibu mengatasinya gimana gitu. kalau dalam lingkungan kerja seperti ini ya paling teman rekan kerja itu ya itu pasti kalau misalnya ada miskomunikasi ya harus diluruskan karena mau nggak mau kan akhirnya sampai pensiun juga sama itu terus gitu ya jadi harus menjaga lingkungan yang harmonis aja. Kebetulan kan memang vibes-nya di ruangan ini tuh agak-agak nyeleneh gitu ya agak nyeleneh ya minimal ada 3 atau berapa gitu yang nyeleneh jadi mau nggak mau harus bertahan atau memaklumi semua perbedaan. Nggak mungkin kan kita oh ya kita harus suka berisik, nggak mungkin dong kamu diam ya mungkin ya kita harus saling memahami ya namanya kalau bahasa Jawa kamu tahu nggak mas Handar Beni Halo? Handar Beni tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Ya nggak tahu ya Bantul nggak Antar tahu Beni. gitu. Handar Beni itu gimana kita punya teknotak ya harus gimana menjaga teknotaknya kita punya pekerjaan kita punya rumah gimana kita harus menjaganya apa lagi ya itu kalau ngajar itu ya mahasiswa kan memang unik-unik ya kan dikit-dikit ibu nanya gitu ya baca dulu gitu ya kalau apa itu memang lucu ya memang kalian kan lagi fase lucu-lucunya ya kan biasanya kalau udah kerja kan nggak mungkin kalian selucu itu kan kalian udah tahu ya nggak apa-apa itu menyenangkan saya suka kalau gue sambil mahasiswa itu nggak marah paling kayak langsung voice note kalau saya malas ngetik ya kan paling yang deg-degan ya yang mahasiswanya tak voice note iya Tiba-tiba di voice note gitu. kok di voice note apalagi kalau di grup gitu ya tiba-tiba saya dan Nursyana mengirim pesan suara mereka udah kaget semuanya jadi ya begitulah gitu Mbak. Masih banyak kan mas, ada 27 kan kayaknya. Mau terus masuk. Sudah toh, yang banyak toh. Mungkin boleh satu pertanyaan lagi Bu terakhir. Bagaimana tanggapan Ibu terkait mahasiswa itu kan kadang yang kurang pemahaman. Misal semua udah paham Bu. Nah salah satu ini atau beberapa orang itu yang kurang paham. Nah, cara Ibu mengatasi itu gimana Bu? Oh iya, karena kelas kita itu kelas yang gede ya. 50, 40 gitu kan akuntansi berapa Bu? 50, 40 terus kalau yang semester 5 itu kayaknya agak menyusut ya 30-an gitu ya. Kalau yang 2001 itu malah lebih banyak lagi. Wah banyak banget. Sampai 60 nggak? Dulunya iya, paling aku seleksi alam lah ya. Ya pokoknya itu. Nah terus kayaknya maksimal kalau 60 kayaknya nggak cukup. Ruangan saya nggak cukup. Apalagi komputer akuntansi ya, namanya komputer sama akuntansi kan udah pusing tuh ya. Dan mau nggak mau saya akan membagi oh iya ini mana yang sudah pernah dan belum pernah. Saya minta untuk jadi wingspan atau ya peer lah minimal gitu ya. Itu sih kalau misalnya nggak tahu saya akan mengajari. Nggak apa-apa nggak tahu itu wajar ya kan. Baru pertama kali nggak apa-apa gitu. Terus untuk hal-hal biasa kayak itu kan ada kelompok ya. Nah kelompok itu yang bisa membuat mereka bisa lebih oh ya paham gitu. Meskipun individu kalau praktikum kan pasti nah ini gimana gitu pasti akan nanya gitu ya. Kalau nggak tahu pasti akan datang ke saya ibu bisa nggak tahu gitu. Itu sih Mas. Kelasnya besar banget. Kalau boleh tahu Bu, Ibu itu cuman mengampu di akuntansi aja apa ada di yang ADP? Oh saya nggak dapat tawaran ADP ya ada dosen lainnya. Kalau semester lalu ada di MP. Oh, Iya. soalnya kan di ADP juga ada yang pajak kan nanti di semester depan. Oh iya tuh. Kayaknya ada pajak, Nggak sama perbankan. Indri Bu. Belum tahu sih Bu. Apa saya harus mengajukan diri ya kan? Soalnya seru kan. Pak Joko ya? Kayaknya iya. Ya, kalau dulu kayaknya Bu Indri saya dapat pajak nih ini gimana jadi ya memang ngitung rumahan ADP itu mau ngitung nggak sih apa sih ngitung lebih seneng communication skill kayak gitu lebih seneng ini ya akuntansi jarang tuh yang kayak gitu ya kan
pasti kayak gitu, senangnya yang lucu-lucu apalagi ya, kelihatan kok, akan kelihatan gitu, akan kelihatan di kelas pun akan kelihatan. Karena dulu saya juga pernah kan, saya ngajar kalau di LP3 itu ada yang akuntansi, ada yang business administration, ada yang office gitu, ada yang sistem gitu kan, ya akan sama ketika yang administrasi yang sistem itu pasti memang seperti itu, karena memang nggak mau akuntansi, sudah tahu pasti, coba nggak mau kan akuntansi. Ibu itu SMK akuntansi gitu juga. Iya, kebetulan Jalan dari apa? Dari jalan awal dari awal udah jalan. Itu iseng tadi itu itu iseng banget ya. Dulu tuh kan harusnya saya di SMA kan. BK-nya sampai datang ke rumah saya. Nilai saya kan memang ya bisa lah masuk ya kan. Sisa malah harus saya bagi ke teman-teman harusnya ya. Karena teman-teman saya nggak bisa masuk situ gitu kan. Sampai didatangin nggak mau. Karena saya nggak mau di SMA situ, saya harus ke kota gitu kan ya. Biar gaya gitu ya, ternyata nggak boleh saya di kota. Jadi ya udah saya melipir. Saya membelok haluan yang kayaknya terlalu 180 derajat lah pokoknya. Tidak sesuai dengan ekspektasi orang gitu ya. Ya itu tapi ternyata sampai di sini juga saya. Mungkin saya di SMA kayaknya saya nggak kesini Mbak. Pokoknya saya mau jadi antariksawan gitu. Jadi dokter gitu. Ada lagi? Cukup. Yakin? Iya sih. Jangan-jangan malah nambah 2 SKS lagi Bu. Oke, ya semoga membantu ya Mbak ya. Terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya. Ya. Kami mohon maaf mengganggu waktunya ini. Oh ini Pak Lurah. Udah cocok sih Mas. Doakan saja Bu. Besok ya Mas daftar DJP aja biar jadi sekretaris kepala DJP dulu Mas. Doakan saja Bu. Cocok banget loh. Ya Pak Lurahnya tuh kayak dia Pak. Oh ya saya mau mendengarkan Pak Lurah dulu lah. Oke Bu, mungkin mengenai pertanyaan sudah cukup Bu. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian terima kasih juga telah meluangkan waktunya, telah menerima kami selaku kelompok ADP ini untuk Ibu bisa berkenan untuk menerima kami. Terima kasih. Sama-sama teman-teman sekalian, semoga bisa membantu, sukses selalu untuk kuliahnya, semoga cepat lulus ya. Amin. IPK itu apa? Yang penting lulus ya. Kalau yang penting lulus mau kerja gitu ya. Ya pokoknya good luck untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau misalnya belum bisa memberikan hal yang diinginkan ya. Kayaknya saya agak rancu gitu ya. Jadi mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan yang lebih baik lagi.